Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang dibeli oleh Lo Keng Hong di harga 1.100. Beliau keceplosan menyebutkan harga belinya. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara. Sekilas kita lihat kinerjanya di tahun 2022. Bisa teman-teman lihat di sini dari aspek pendapatan neto, EBITDA, laba operasi dan laba bersih mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan ini merupakan pencapaian yang cukup memuaskan. Kemudian kita lihat dari jumlah pelanggannya, bisa teman-teman lihat di sini dalam 5 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, di mana peningkatan di tahun 2022 ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sekarang kita bahas dari aspek harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat di sini, harga tertinggi di tahun 2022 adalah 1.995 yang lebih tinggi dibandingkan harga tertinggi tahun 2021. Begitu juga dengan harga saham terendahnya yang lebih tinggi dibandingkan harga terendah tahun 2021. Kesimpulannya, kinerja saham perusahaan ini bisa dikatakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan fokus yang dipegang oleh perusahaan di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah PGN akan memulai pembangunan beberapa infrastruktur strategis dalam mendukung kegiatan produksi migas nasional. Berikutnya, perusahaan juga akan terus menerapkan manajemen risiko sebagai IWS yang dapat menjadi leader indicator bagi perusahaan dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Selain itu, ada juga mereka menerapkan solusi teknologi informasi terkini dalam setiap proses bisnis. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Bapak Lo Keng Hong secara tidak sengaja menyebutkan bahwa beliau ini membeli saham Pegas di harga 1.100. Kita nonton dulu videonya bersama-sama. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100. Nah, dari video ini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa Pak Lo Keng Hong ini menyebutkan bahwa beliau belum lama ini membeli saham Pegas di harga 1.100. Meskipun Mimin tidak tahu persis tanggal berapa video ini ditayangkan. Sekarang kita akan lihat probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham Pegas cenderung naik di bulan Desember dengan probabilitas yang mencapai 78%. Tapi sayangnya sejak tahun 2014 hingga 2023 probabilitas kenaikannya cukup rendah dengan angka 40% saja. Dan selama tahun 2023 masih turun 18%. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Pertama, dari total asetnya yang mencapai 7,3 miliar dolar yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk komponen aset tidak lancar, mayoritas berasal dari aset tetap sebanyak 2,6 miliar dolar. Kemudian untuk komponen aset lancarnya dengan jumlah 2,4 miliar dolar yang mayoritas berasal dari saldo kas sebanyak 1,6 miliar dolar. Nah, ini merupakan detail dari saldo kas perusahaan yang mana ternyata mayoritas berasal dari total deposito berjangka sebanyak 1,2 miliar dolar dalam bentuk rupiah. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk suku bunga yang diperoleh perusahaan atas penempatan deposito berjangkanya. Kemudian kita bahas dari aspek liabilitas dengan jumlah 3,7 miliar dolar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa total liabilitasnya jauh lebih besar dibandingkan saldo kasnya, yang berarti perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Mayoritas liabilitas jangka panjang berasal dari hutang obligasi sebanyak 1,3 miliar dolar. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendeknya berjumlah 1 miliar dolar, yang mana mayoritas berasal dari liabilitas yang masih harus dibayar jangka pendek. Nah, kita lihat sekilas untuk detail dari hutang obligasi, yang mana berasal dari Senior and Secure Fixed Rate Notes yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei tahun 2024. Obligasi ini dikenakan bunga sebanyak 5,1%, yang berarti perusahaan ini akan membayarkan biaya bunga yang cukup besar hingga 16 Mei tahun 2024. Kemudian dari aspek ekuitasnya dengan jumlah 2,7 miliar dolar yang mana mayoritas berasal dari saldo laba yang dicadangkan dengan nominal 2,4 miliar dolar. Untuk komponen laba rugi pendapatannya berjumlah 933 juta dolar yang mengalami peningkatan. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Nah, sayangnya karena kenaikan beban pokok yang jauh lebih besar, laba brutonya tidak bisa tumbuh dari 186
turun menjadi 176 juta dolar di tahun 2023 ini. Kita lihat sekilas untuk detail dari pendapatan usaha. Nah, mayoritas berasal dari pendapatan pihak ketiga dalam aspek niaga gas bumi dan penjualan minyak dan gas bumi. Ada juga pendapatan dari pihak berrelasi untuk aspek yang sama, yaitu niaga gas bumi. Untuk detail dari beban pokok penjualan, teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas berasal dari pembelian gas bumi pihak ketiga sebanyak 357 juta dolar. Nah, di sini ada yang menarik bahwa pendapatan keuangan perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan untuk bunga jasa giro dari yang awalnya 2,9 menjadi 6,6. Untuk bunga depositonya dari yang awalnya 1,5 menjadi 3,8. Dan hal ini tentu saja cukup berdampak baik terhadap laba bersih perusahaan. Nah, sekarang kita lihat untuk kinerja laba tahun berjalan. Sayangnya laba perusahaan mengalami penurunan dari 118 turun menjadi 86 juta dolar di tahun 2023 ini. Jika teman-teman lihat untuk detailnya, hal itu disebabkan karena adanya kenaikan beban pokok pendapatan yang cukup besar. Selain itu, ada juga penurunan dari pendapatan lain-lain, penurunan laba selisih kurs, dan ada juga kontribusi dari penurunan bagian laba dari Ventura Bersama yang mengalami penurunan di tahun 2023 ini. Kemudian kita akan bahas dari historical EPS-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa diproyeksikan kinerja di tahun 2023 ini sedikit lebih baik dibanding tahun 2022. Meskipun pada Q1-nya mengalami penurunan kinerja dari aspek labanya. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun setidaknya saat video ini dibuat. Dividen yield-nya sekitar 8,6% per 6,7 dengan PBV 0,85 kali, yang berarti harga sahamnya dijual lebih murah dibandingkan modalnya. NPM 9,2 dengan ROE 12,6. Angka profitabilitas yang cukup baik meskipun tidak sangat memuaskan. Dan untuk DER-nya sudah tinggi dengan angka 138% yang berarti total hutangnya jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 45%, sempat di 2.700 tapi sempat juga di 605. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,95 kali, sempat di atas 1,34, tapi sempat juga di bawah 0,75 kali. Kesimpulannya, saat video ini dibuat, saham Pegas diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Saham yang dibeli Lo Keng Hong di harga 1.100. Poin pertama, rata-rata PBV-nya adalah 0,95 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Poin kedua, diproyeksikan kinerja di tahun 2023 lebih baik dibandingkan kinerja pada tahun 2022, meskipun pada Q1-nya mengalami penurunan kinerja. Poin ketiga, hutang obligasi perusahaan akan jatuh tempo pada bulan Mei tahun 2024 dan hutang obligasi ini dikenakan bunga sebesar 5,12% per tahun. Dan poin keempat, saham ini konsisten membagi dividen setidaknya 5 tahun terakhir saat video ini dibuat. Itu merupakan pembahasan dari saham Pegas. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook dari Baca Saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, The Stock Market. Dan ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk informasi pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.